Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan.
Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GC Family dimanapun Anda berada semua. Selamat hari Minggu, selamat merayakan harinya Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita akan melanjutkan apa yang disebut dengan series G7.0 dengan satu tema yaitu Generous Church yang akan dibawakan oleh Pastor Monty Montezuma. Saya percaya hari ini catat yang baik dan kita akan belajar menjadi gereja yang generous. Salah satu daripada value daripada gereja Growth Center. Dan saya percaya minggu depan masih online di Growth Center Online, juga ada di YouTube channel. Sudah bisa cek jam-jamnya yang ada di bawah ini. Dan juga jangan lupa Grow Children, You Come jam 1, dan Grow Youth SMP SMA juga hari ini sudah bisa ada di bawah ini, bergabung sama-sama. House of Prayer, rumah doa adalah penting buat saudara untuk berdoa. Ada dari Selasa sampai Sabtu, jamnya juga ada jam 10.30 pagi, juga ada jam 6 pagi. So choose whenever good for you. Tapi jangan lupa tetap berdoa. Puji Tuhan. Dan minggu depan jangan lupa persiapkan perjamuan kudusnya, karena minggu yang ketiga akan dipimpin oleh Gembala Sidang Kita Pendeta Dr. Insinyur Nikonyor Toraharjo. Dan besok Bible Study series yang pertama yaitu dengan tema The Beatitudes Part 1 ya. Besok hari Senin 15 Maret 2021 pada pukul 8 malam, jangan lupa. Dan pada hari Sabtunya Grow Counseling I Care akan bertemakan spiritual abuse. Dibawakan hari Sabtu 20 Maret pada pukul 18 jam 6 sore. Ayo daftar bersama-sama di nomor WA yang ada
Dan hari ini untuk yang ketiga kalinya pemberkatan nikah bagi pasangan Bayu Dipta Pramuwardani bersama Jurel Shendi Nakaparolis yang akan diadakan hari Jumat 19 Maret 2021, serta pasangan untuk yang kedua kalinya kami umumkan bagi Sony Simamora dan Sania Martina, juga dengan Gede Widi Perdana Putra bersama Yuventa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa keberatan bagi setiap pasangan yang tadi disebutkan, bisa mengutarakan keberatannya melalui gc.office@growcenter.church. Dan juga kami terus menghimbau, ayo ikut cool. Hubungi nomor yang ada ya, hubungi nomor yang ada di layar Bapak Ibu Saudara saat ini. Dan juga hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang terus mau memberikan persembahannya bisa melalui QR Code atau melalui transfer bank yang ada juga di layar saat ini. Dan setiap informasi yang mau ditanyakan bisa melalui email ke gc.office@growcenter.church atau melalui via email yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah divaksin, tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, jangan vaksin bukan berarti Anda kebal akan virus. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan terutama jaga keluarga Anda. Jaga imun rohani dan juga imun jasmani Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bergabung dengan Grow Warriors untuk berdoa syafaat dan juga nanti Grow untuk memuji menyembah Tuhan. Please make sure you engage in prayer, praise, and worship. Angkat tangan saudara mulai berbahasa roh. Kirabakaya ralabakaya ralabashanda. Oriana balabaya bashandara labaya sikara labara labara laba kinara labaya bashandara labara 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 laba. Tuhan kami, Allah kami, kekasih jiwa kami, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau begitu baik buat gerejamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami umatmu yang ada di sini. Kami berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, damai sejahtera yang Engkau berikan yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami gak mungkin membalas segala kebaikan-Mu, tapi biarlah kami mengucap syukur untuk doa-doa yang dijawab. Kami mengucap syukur untuk setiap langkah kami yang Engkau tuntun, setiap langkah kami yang dimana Tuhan beserta. Tidak pernah sekali-kali Kau meninggalkan kami Tuhan. Kami tahu situasi ini sulit Tuhan, tetapi tidak pernah sekali-kali Pencipta langit dan bumi, Allah Israel itu meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menuntun gerejamu. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menuntun gembala kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk visi misi, bahkan pewahyuan yang Kau berikan buat gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Pentakosta yang ketiganya akan terjadi, pencurahan roh yang besar-besaran, dan di mana-mana Tuhan, dari pelosok-pelosok sampai ke kota-kota besar, kami akan melihat penuaian besar-besaran. Kami akan melihat orang-orang dibaptis Roh Kudus. Kami akan melihat bahwa bahasa roh dikumandangkan di mana-mana. Kami akan melihat kami dibangun roh kami oleh Roh-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat gembala kami di Grow Center ini, Bapak Pendeta Andi Cokro, Ibu Lia, dan seluruh tim pengemalan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu, kami jemaat-Mu, kami sungguh mengucap syukur atas hidup mereka yang mereka curahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tempatkan mereka menjadi gembala-gembala, menjadi pengawas-pengawas, menjadi guru-guru, menjadi teladan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pribadi-pribadi ini. Kami mengasihi mereka, kami menopang mereka. Kami mau terus bersyafaat dan berdoa juga buat gembala-gembala kami ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Sudah terlalu banyak janji-janji-Mu, dan Tuhan, Engkau yang berjanji, Engkau pasti menepati. Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu Tuhan. Engkau adalah gunung batu keselamatan kami. Tidak pernah ada satupun kecurangan padamu Tuhan. Engkau pasti menepati janji-Mu. Terjadilah kebangunan rohani, terjadilah di mana-mana, di pemerintahan, di dunia usaha, dalam dunia entertainment,
untuk generasi-generasi baru Tuhan di bangsa ini Tuhan akan bertekuk lutut, setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih untuk pemerintah kami, terima kasih untuk presiden kami, terima kasih untuk seluruh aparat yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih tangan-Mu yang kuat tidak pernah lepas atas bangsa kami Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, amin. Engkau baik, teramat baik. Come on, Growth Center, let's sing it out. Engkau baik, teramat baik. Hanya Engkau Tuhan yang terbaik. Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Come on. Sama-sama Growth Center, kita nyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa hanya Tuhan yang terbaik, hanya Tuhan yang teramat baik. Haleluya. Sama-sama nyatakan dengan iman di hadapan. Hadapan kemekahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Hanya Engkau Tuhan yang terbaik. Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Jesus, Engkau baik, teramat baik. Oh, thank you Jesus for your goodness. Hallelujah. Sekali lagi saudara nyatakan di hadapan. Hadapan kemekahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Only you, Jesus. Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Hanya Engkau Tuhan yang baik. Engkau baik, teramat baik. Siap-siap menari saudara. Let's go. Dance for Jesus. Here we go. Engkau baik, teramat baik. Sama-sama nyatakan dengan iman saudara. Hanya Engkau Tuhan yang baik. Thank you Jesus. Yes Lord. Engkau baik, teramat baik. Hanya Yesus. Engkau baik, teramat baik. Come on, let's sing it out. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik.
kasih ya Tuhan atas kebaikan Engkau yang tak berkesudahan. Haleluya. All glory to your name, oh Jesus. Sama-sama sorakan haleluya. Come on, go say haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lord, we thank you for your grace. We thank you for your love. That your love is new every morning. And all things are new in you. These are the days that we pray for. A stirring of faith has begun. And I've seen so much, still I'm certain that the best is not yet come. Come on, church, sing this with me. Jesus, you're not done with me. You're doing a new thing. You're doing a new thing. For all I've seen, I still believe. You're doing a new thing. You're doing a new thing. And I see a wave of revival. We're seated by justice and praise. When the young and the old run to Jesus. Oh, and all the sins that held us back are laid to waste. Come on. Jesus, you're not done with me. You're doing a new thing. Oh, you're doing a new thing. For all I see, I still believe. You're doing a new thing. You're doing a new thing. Jesus, you're not done
Center Church. Ku Yesus Raja, Yesus Raja, Dia yang berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Come on, sing it out. Ku Yesus Raja, yang berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja, Mama Center Church, katakan Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan. Come on, church. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Come on, church, let's worship Him. Mari sembah Dia. Dia lama shanda lama, Dia lama shanda lama. Kau mari percaya Kau berkuasa, Kau yang layak, because You've never given up on us. Even when you carry the cross, bahkan waktu Kau memikul salib itu Kau tidak menyerah Tuhan. You did not give up. You did not give up. You kept on going for us. You kept on going for us. You died for us. You've never given up on us, Jesus. Kau takkan pernah menyerah. Kau takkan pernah menyerah. Kau tidak menyerah bagi kami, Tuhan. You've never given up. That's why You are worthy. You are worthy, Jesus. You are worthy, God. You are worthy, God. I sing to You. I sing to You. How much church katakan? Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana Come on, Grace Center Church. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Let's sing with all of your hearts. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah bersama-sama secara online. Tapi kami percaya hadirat-Mu ada pada setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, ajar kami untuk dalam beberapa menit ke depan ini kami bisa menerima kebenaran firman-Mu dan kami percaya pengurapan-Mu mengajar. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Growth Center Family, selamat hari Minggu. Senang sekali kita bisa bertemu walaupun secara online. Karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, di sepanjang minggu ini kita akan belajar tentang value yang kelima dari GC 7.0, yaitu Generous Church. Nah, saudara, ngomong-ngomong tentang generous, tentang kemurahan hati, saat ini merupakan suatu sikap yang sepertinya sudah sangat mahal ya, dan susah untuk ditemukan. Rasanya lebih gampang menemukan sikap pelit ya. Pelit bukan hanya pelit secara materi, tapi pelit juga untuk berbagi ilmu ya. Lebih gampang untuk menemukan sikap bermusuhan, sikap persaingan, sikap saling mendendam, membenci. Kayaknya itu lebih gampang. Tapi memang tertulis sudah di dalam Alkitab bahwa ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? Dan Tuhan Yesus berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan betul Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak kejadian yang menyedihkan dan mengerikan saat ini. Ada anak muda yang mereka tidak saling mengenal satu sama lain, tapi saling mengejek di medsos ya. Dan kemudian mereka emosi dan mereka ngajakin ketemu. Dan mereka duel ya satu sama lain dan akibatnya satu orang mati dibacok dan satu orang lagi luka-luka parah. Di masa pandemi banyak rakyat kita yang terdampak COVID-19. Ada bantuan sosial, bantuan sosialnya malah dikorupsi. Ada BLT, BLT-nya juga dikorupsi. Kejahatan sudah menjalar sebegitu hebat sampai orang tidak lagi bisa mengasihi. Memang miris saudara kalau melihat orang-orang yang tidak bisa saling mengasihi. Dan apalagi kalau mereka yang saling menyakiti satu sama lain itu adalah justru mereka yang menyebut dirinya adalah pengikut Kristus. Padahal Alkitab banyak menyatakan tentang kemurahan hati, tentang generosity. Alkitab yang adalah firman Tuhan menggambarkan Tuhan sebagai pribadi yang murah hati, yang penuh dengan belas kasihan. Dan kehadiran Yesus di dunia ini membuat semakin lengkap ya, di mana dia menyatakan gambaran Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Menggambarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang murah hati di dalam Yesus. Dan kerelaannya yang melayani. Dan Tuhan itu suka sekali memberkati umatnya. Jadi kalau kita mempelajari sungguh-sungguh, kita akan mengerti bahwa di seluruh Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, umat Allah itu didorong untuk bermurah hati, untuk memiliki generous heart. Itu yang Alkitab ajarkan. Tuh, mari kita buka Alkitab kita dan kita siapkan catatan kita masing-masing ya. Kita lihat di Markus pasal 2. Ini kita akan belajar satu hal yang menarik tentang kemurahan hati. Perikopnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Di mana ada satu kejadian yang spektakuler, ya, di mana Yesus dan beberapa orang di sana begitu membuat banyak orang terpesona. Ya, apa yang Yesus lakukan, apa yang beberapa orang lakukan membuat orang tercengang-cengang, saudara. Dan kejadian ini terjadi di daerah Kapernaum. Ya. Pada waktu itu tersebar berita bahwa Yesus ada di satu rumah. Lalu datanglah orang-orang yang begitu banyak dan mereka berkerumun sampai tidak ada lagi tempat. Ya. Bahkan di pintu masuknya aja udah susah masuk. Ya. Karena terlalu banyak orang. Nah, selagi Yesus menyampaikan firman ya kepada semua yang hadir, tiba-tiba ada 4 orang datang menggotong seorang yang lumpuh dan mau dibawa kepada Yesus.
Tapi mereka nggak bisa masuk karena terlalu banyak orang. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan sesuatu yang nggak biasa, saudara. Mereka membuka atap rumah itu dan tepat di atas Yesus. Ya, tepat di atas Yesus, luar biasa, perhitungannya itu luar biasa. Dan mereka menurunkan orang yang lumpuh itu, ya, tepat di depan Yesus mereka turunkan itu. Lalu bagaimana reaksi Yesus? Waktu Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Wow, lihat ini, kejadian yang spektakuler. Di mana di situ terjadi bahwa Yesus mengadakan mujizat karena melihat bahwa ada orang yang lumpuh yang menderita ditolong sama orang-orang yang sehat, orang-orang yang murah hati, orang-orang yang gak memikirkan dirinya sendiri, bahkan beresiko loh, ya. Tapi mereka mau lakukan itu. Kalau bukan karena kemurahan hati, gak mungkin Yesus sampai kagum dan melakukan mujizat. Tetapi ada aja orang yang memang berbeda pikirannya dengan Yesus. Waktu melihat kejadian itu, ada orang yang berkata begini, kenapa orang ini berkata seperti itu? Ia menghujat Allah katanya. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus luar biasa, dia tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Langsung aja Yesus ngomong gini, Markus 2 ayat 8-12 ya, kita baca. Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, saya memberikan tema khotbah di Minggu Generous Church ini adalah yang begini belum pernah kita lihat. We have never seen anything like this. Saudara, kemurahan hati inilah membuat Tuhan bertindak melakukan mujizatnya. Kemurahan hati inilah yang membuat semua orang takjub. Memuliakan siapa? Memuliakan Allah. Kemurahan hati inilah yang membuat orang yang lumpuh, orang yang menderita, dia bisa bangkit kembali. Dia bisa memuji-muji Allah. Dia bisa membesarkan nama Tuhan. Karena kemurahan hati. Generous heart. Orang yang menggotong orang lumpuh itu kepada Yesus. Mereka mewujudkan iman mereka. Mereka percaya Yesus dan mereka wujudkan dalam bentuk apa? Bermurah hati kepada orang yang lumpuh. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Sebab perbuatan tanpa iman itu mati. Mati. Gak berarti di mata Tuhan. Nah karena itu saudara, mujizat terjadi. Sampai-sampai orang bilang, yang begini belum pernah kita lihat. Bukankah ini yang kita rindukan saudara? Di tengah-tengah situasi pandemi yang belum berakhir. COVID-19 masih terus memakan banyak korban. Resesi ekonomi yang masih terjadi. Banyak orang yang susah. Banyak orang yang mengalami penderitaan. Mereka mengalami kelumpuhan. Kelumpuhan dalam bidang bisnisnya yang hancur. Kelumpuhan di dalam pendidikannya. Sekolahnya gak bisa dilanjutkan karena masalah biaya. Orang tuanya kehabisan biaya. Rumah tangga yang lumpuh karena perselingkuhan. Dan masih banyak lagi. Kelumpuhan terjadi dalam setiap aspek kehidupan manusia. So, dunia membutuhkan jawaban. Dan jawabannya itu adalah pada gereja Tuhan yang murah hati. Gereja Tuhan yang memiliki generous heart seperti Yesus yang murah hati.
Hari ini saya ingin sharing kepada Growth Center Family, dimanapun saudara berada. Ada 3 hal yang membuat kita bisa murah hati. Dan ketiga hal itu saya singkat dengan OMG. Banyak orang yang berpikir OMG itu singkatan dari oh my God gitu kan. Satu ekspresi yang ditunjukkan yang pada umumnya waktu melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mempesona. Dia berkata oh my God. Ya, tapi OMG yang saya maksud ini bukan oh my God sih. OMG yang saya maksudkan di sini adalah singkatan. Yang pertama adalah obedience. Kalau kita mau memiliki kemurahan hati harus dimulai dari ketaatan kepada Tuhan. Karena Yesus memanggil kita untuk taat, saudara. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintahku. Nah, salah satu yang Yesus ajarkan dan ini berkaitan dengan kemurahan hati. Yesus mengatakan begini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuh, itu adalah orang Kristen otentik. Kalau Allahnya murah hati, maka umatnya juga harusnya murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kenapa sih kita harus murah hati? Kenapa kita harus memiliki generous heart? Saudara, ini menarik sekali. Alkitab memberikan kesaksian ketika umat Tuhan memiliki generous heart, kemurahan hati. Maka apa yang terjadi? Banyak mujizat terjadi. Banyak mujizat terjadi, saudara. Kemudian apa lagi? Tidak ada seorang pun yang kekurangan. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul, di situ ditunjukkan cara hidup jemaat mula-mula. Mereka mengerti kebenaran karena mereka suka belajar firman Tuhan. Diajar oleh para rasul. Dan rasul-rasul ini adalah mereka-mereka yang bukan hanya tahu Tuhan, tapi mereka mengalami Tuhan. Mereka mengalami kehidupan, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, waktu mereka mengajarkan ini, jemaat mula-mula itu tangkap dengan lapar dan haus itu. Nah, akhirnya mereka juga memiliki karakter seperti Yesus, murah hati. Dan tercatat dalam Alkitab, dikatakan sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena terbukti saudara, mereka tidak hanya hidup mementingkan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara dan saya gimana? Mementingkan diri sendiri aja atau mementingkan diri orang lain juga? Jemaat mula-mula ada yang sampai menjual rumahnya. Ya karena mereka udah punya rumah yang kedua, rumah yang ketiga ya mereka jual lah. Karena melihat saudara-saudaranya, teman-temannya yang berkekurangan. Mereka udah cukup satu aja, rumah kedua, rumah ketiga ya dijual. Ada yang jual tanahnya, mereka cukup punya tanah satu, tanah kedua, ketiga. Ya mereka jual. Dan lalu apa? Mereka menyerahkan kepada para rasul. Dan para rasul mengatur, dibagi rata. Sampai Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Bagaimana di gereja kita? Bagaimana di komunitas kita? Bagaimana di keluarga kita? Masih ada kekurangankah? Atau semuanya sudah tercukupi? Cukup itu bukan berarti bermewah-mewahan saudara. Apakah sudah tercukupi? Karena kita murah hati. Ya. Dan dampaknya apa? Kalau gereja Tuhan itu memiliki kemurahan hati. Disukai oleh banyak orang. Alkitab bilang begitu. Jemaat mula-mula itu suka kumpul. Ya, tapi kumpulnya apa? Kumpulnya bukan kumpul yang tidak ada artinya. Mereka berkumpul, mereka berbagi pengalaman, sharing, mereka belajar firman. Tetapi mereka juga makan-makan juga gitu ya. Saling memberkati satu sama lain. Dan mereka melakukannya apa? Ganti-gantian. Ya, nggak cuma di rumah si A aja terus sampai si A-nya stres gitu kan. Karena harus menyediakan segala sesuatu untuk ketemunya. Enggak, gantian mereka lakukan itu. Dan mereka lakukan dengan tulus hati. Bukan terpaksa, tulus hati. Bukan bulus hati. Ada maunya, enggak. Makanya waktu mereka sama-sama dalam kerukunan, mereka dengan kemurahan hati itu mereka saling berbagi, mereka memuji Allah, mujizat terjadi. Dan akhirnya apa? Disukai oleh semua orang. Dan dampaknya disukai semua orang karena kemuliaan Tuhan turun, tiap-tiap hari
Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu tercatat dalam Alkitab. So, obedience is an act of worship. Ketaatan adalah tindakan penyembahan. Ketaatan membuat kita menjadi gereja yang menjadi jawaban, bahkan diberi kuasa oleh Tuhan untuk memulihkan kelumpuhan. Kelumpuhan ekonomi, kelumpuhan hubungan pertemanan, kelumpuhan hubungan sosial antar umat beragama, bahkan kelumpuhan dalam hubungan rumah tangga menjadi jawaban. Ayo yang setuju dan percaya kita berikan jempol virtualnya dong ya. Santai gitu ya, jangan tegang juga ya. Ini ada kesaksian luar biasa saudara. Ada seorang anak Tuhan, dia melayani di gereja ya. Dia pegang janji Tuhan, firman Tuhan tentang hukum tabur tuai. Dia sangat menghidupi value generous church ini. Ya, dia belajar itu dan dia coba menghidupi dengan baik. Nah di masa pandemi, dia itu harus pindah rumah saudara. Karena rumahnya masih ngontrak. Nah di masa pandemi penghasilannya pun juga turun. Ya itu hal yang umum banyak terjadi ya. Penghasilan turun tapi dia tetap taat melakukan firman Tuhan. Ya taat. Dia setia melayani di gereja sekalipun harus lewat online. Dia tetap bekerja dan dia tetap taat di dalam memberikan persembahan bagi pelayanan gereja. Termasuk persembahan persepuluhan. Karena dia mengerti sekali diajar di gereja lewat value ini bahwa persembahan itu adalah protein bagi pelayanan gereja. Bayangkan kan tubuh kita kalau kurang protein seperti apa. Nah dia mengerti ini, jadi dia tetap memberi, tetap memberi. Nah saudara, pada waktu dia harus bayar kontrakannya, dia menawarkan kepada pemilik rumah untuk mengangsur. Karena dia gak cukup kalau harus bayar sekaligus. Pemilik rumah ini lucunya gak mau terima kalau dibayar secara berangsur. Tapi yang pemilik rumah itu mempersilahkan anak Tuhan ini yang melayani ini untuk tinggal, untuk masuk sekarang juga. Padahal pembayaran belum lunas. Tapi dikasih tinggal saudara. Lalu pemilik rumah ini apa? Dia bilang begini, nanti aja bayarnya kalau sudah terkumpul uangnya. Nah ini kan gak biasa saudara. Ya, alhasil 6 bulan baru terkumpul uangnya. Nah waktu mau bayar, waktu mau bikin surat perjanjian itu, tahu nggak saudara? Si pemilik rumah itu minta tanggal kontraknya adalah tanggal yang sesuai dengan transfer uangnya itu. Artinya 6 bulan anak Tuhan ini yang melayani di gereja kita ini tinggal di rumahnya itu gratis. Dan kalau dihitung-hitung jumlahnya mungkin sekitar 30 juta rupiah saudara. Yang begini belum pernah kita lihat. We have never seen anything like this. Tuhan gak pernah melalaikan janjinya. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Alkitab katakan berbahagialah orang yang murah hati. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayo yang mau taat, bermurah hati. Ya, ayo sekali lagi berikan tepuk tangan virtualnya. Kasih jempol virtualnya. Amin. Ikan sepat, ikan tenggiri. Kalau dapat berkat jangan dimakan sendiri ya. Taat sama Tuhan. Yang kedua M-nya adalah mutinous. Mutinous adalah sikap yang memberontak. Sikap yang mendurhaka kepada Tuhan. Lukas 6 ayat 46 katakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ini sikap yang berbahaya saudara. Tidak mau melakukan perintah Tuhan sama dengan memberontak kepada Tuhan. Dan pemberontakan itu adalah perbuatan dosa. Ingat, obedience is an act of worship. Ketika kita menyanyikan lagu penyembahan tanpa ketaatan, sebetulnya kita sedang menyanyikan lagu yang bertemakan penyembahan. Tapi kita dalam posisi sebagai pemberontak. Ini mengerikan saudara. Padahal perintah agung Tuhan Yesus adalah loving God, loving people. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kemurahan hati itu bukan hanya bicara soal memberi secara materi saja saudara. Tapi memberi perhatian, memberikan pertolongan, sampai memberikan pengampunan. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Ketika kita tidak mau melakukan, tidak menyetujui perintah Tuhan, tidak menuruti perintah Tuhan, maka apa yang terjadi dalam diri kita, kita sedang memposisikan diri kita sebagai pemberontak di hadapan Tuhan. Pemberontak terhadap Tuhan tidak pernah menghasilkan pribadi yang murah hati, gak pernah saudara. Mutinous,
Pemberontakan membuat kita terputus dengan Tuhan dan kita menjadi gereja bukan generous church tapi mutinous church. Mengerikan kan? So mari kita periksa diri, koreksi diri ya. Cepat-cepat deh kalau kita masih jadi pemberontak, bertobat sungguh-sungguh. Karena buah semangka jangan dicampur soto babat. Jangan kalau sudah celaka baru bertobat, sudah terlambat. Yang setuju sama saya boleh kasih lagi jempol virtualnya ya. Jangan menjadi pemberontak. Yang ketiga, G-nya adalah growing together. Roma 14 ayat 19 mengatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah saudara, di sini saya ingin berbagi pergaulan yang saling membangun, berguna untuk menjadi pribadi yang murah hati. Ini penting. Penting kita perhatikan pergaulan kita. Karena dengan siapa kita bergaul, itu akan mempengaruhi jalan kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan sebaliknya pergaulan yang baik akan menyingkirkan kebiasaan yang buruk. Saudara, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh 4 orang ini di Markus 2 ini. Mereka begitu murah hati. Mereka tidak menyayangkan diri mereka. Mereka peduli dengan orang yang lumpuh ini. Jadi penting pergaulan itu saudara. Dan saya yakin mereka yang berempat itu bukan baru ketemu di situ. Pasti mereka udah bergaul udah begitu lama. Mereka udah saling kenal begitu lama. Dan mereka memiliki pergaulan yang sehat. Minggu lalu Pastor Andi juga membagikan tentang komunitas yang sehat. Nah diharapkan Cool itu bisa menjadi komunitas yang sehat. Karena komunitas itu adalah fasilitas. Fasilitas untuk kita berlatih menjadi orang yang murah hati. Fasilitas untuk berlatih bagaimana berhadapan orang yang melukai kita. Dan kita mau bermurah hati untuk mengampuni. Nah kalau kita sendirian, bagaimana kita bisa berlatih itu saudara. Ya. Sebelum saya menjadi seorang Kristen, saya nggak mengenal yang namanya kemurahan hati seperti yang Tuhan maksudkan. Pergaulan saya dengan orang-orang yang begitu banyak dendam, egonya tinggi, orang yang kasar dan sifat buruk lain yang bertentangan dengan kemurahan hati. Saya bertumbuh menjadi orang yang pendendam, sangat egois, jauh berbeda dengan saat ini. Di pergaulan gereja, Growth Center Church ini, di GBI Gatot Subroto ini, komunitas Kristen, di luar gereja, komunitas alumni sekolah saya yang teman-teman semua itu adalah mereka orang-orang yang generous. Dan itu membentuk saya saudara. Dan memang itu gak instan. Itu melalui sebuah proses. So jadi perhatikan dengan siapa kita bergaul. Karena ciri pergaulan yang sehat adalah bertumbuh bersama di dalam iman kepada Tuhan. Dan terus berproses membentuk karakter yang murah hati seperti Yesus yang murah hati. So jadi saudaraku dikasih dalam Tuhan, penting buat kita. Growth Center Family, milikilah generous heart. Jadilah generous church dengan terus menjaga obedience, ketaatan kita kepada Tuhan. Mutinous, jangan jadi pemberontak, hati-hati dengan pemberontak. Dan memiliki pergaulan yang sehat, growing together. Dan kita akan melihat generosity ini akan menghasilkan banyak mujizat terjadi. Tidak ada seorang pun yang akan kekurangan. Semua tercukupi. Dan kita disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan akan menambahkan dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena banyak orang yang akan berkata, yang begini belum pernah kita lihat. We have never seen anything like this. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih di rumah ini di Growth Center Church. Kami terus diajar dan terus belajar dan berproses untuk menjadi pribadi yang murah hati seperti Bapa di surga yang murah hati. Ampuni kami Tuhan jika kami masih ditemukan oleh Tuhan belum bermurah hati. Tapi hari ini kami mau belajar menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, menjauhi pemberontakan terhadap Tuhan dan memiliki pergaulan yang sehat. Supaya oleh anugerah-Mu kami berproses menjadi pribadi yang murah hati dan kami bisa menjadi jawaban bagi bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Pastor Monty buat firmannya. Semua berikan virtual appreciation buat Pastor Monty. Biarlah GC menjadi generous church, gereja yang berbelas kasihan, punya hati seperti Yesus.
Bagaimana cara untuk kita boleh berbelas kasihan? We attach with Jesus, hatinya Yesus, matanya Yesus, telinganya Yesus. Dan saya percaya gereja akan dipakai untuk menjadi generous church. Dan jangan lupa saudaraku, terus kita menyiapkan diri untuk menuju kepada onsite. Berdoa terus supaya semuanya ini boleh berlalu dengan baik. Mari kita berdoa saat ini. Arahkan tangan saudara ke screen. Mari kita berdoa untuk topik-topik berikut ini. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan pasangan saya yang divonis dokter sakit TBC. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan dia. Dilenyapkan dari keinginan untuk bunuh diri. Dan juga rencana kepergian ke Manado bersama anak-anak biar berjalan lancar ya Tuhan. Dan dilindungi selama dalam pesawat dalam perjalanan. Juga kondisi keuangan segera membaik dan bisa mendapat jawaban dari setiap lamaran kerja yang diajukan. Dan juga usaha jualan berjalan lancar pula dengan pimpinan Tuhan. Serta komisi kerja yang tertunda 2 bulan segera dibayarkan. Agar Tuhan juga berikan pertolongan saat interview supaya bisa mendapatkan beasiswa. Amen. Supaya berhasil ya Tuhan. Dan berikan kepekaan untuk jodoh yang terbaik buatku. Dan saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk jawaban doa yang sudah diberikan. Ciciku boleh sembuh ya Tuhan dari COVID-19. Amen. Dan biar ciciku boleh bersyukur dan berserah untuk kesembuhan ini. Dan selamat juga dari kecelakaan mobil tanpa luka sedikit pun. Oh Tuhan Yesus, juga puji Tuhan, saya mendapatkan bonus yang tidak pernah dipikirkan atas nilai yang baik pada penilaian kerja 2020 saya. Wow, Haleluya. berikan tepuk tangan buat Tuhan kasih, Yesus. Tuhan. We are so great ya for Rabbi. any testimony, kesaksian yang Anda sampaikan. Jangan lupa, baik request ataupun kesaksian boleh Anda taruh di website ataupun di chat yang ada di situ. Lihat, sebelum tutup ada 6M yang kamu mau sampaikan. Ya, jangan lupa tentunya memakai masker, mencuci tangan 20 detik, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, serta melakukan vaksinasi. Ya. So sabar saudaraku, ya sekarang sedang lansia dan tokoh-tokoh agama, tapi saya percaya sebentar lagi akan menjadi giliran saudara, tetap jaga kesehatan. Angkat tangan saudara, biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam kasihnya Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mengenai saudara mulai hari sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang bermain sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus selamat beraktivitas, berkati. Tuhan Yesus Happy Sunday. memberkati. Hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Hanya Engkau Tuhan yang terbaik. Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Jesus, Engkau baik, teramat baik. Oh, oh. Thank you Jesus for your goodness. Hallelujah. Oh, 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 oh. Sekali lagi saudara nyatakan di hadapan. Hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Only Jesus. Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau
teramat baik. Come on, let's sing it out. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. oh, Engkau baik, teramat baik. let's sing, let's go. Yes, Lord, thank you Jesus for your goodness. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Engkau yang tak berkesudahan. Hallelujah. All glory to your name, oh Jesus. Sama-sama